setelah latihan itu punya RPK, ya, punya RPK tahun ini, tahun berjalan sampai Desember, terus punya RUK tahun depan. Kalau sudah buat ya nggak apa-apa, kita buat, terus nanti tahun depan walaupun nanti ada perbaikan, ini kita menjadi perbaikannya gitu ya. Nah, ini manajemen puskesmas itu sendiri, tujuan sampai akhir tahun 2021, peningkatan cakupan 12 indikator, ya harus tercapai ya, karena ini kalau tidak cepat tercapai SPM-nya, yakin deh saya juga SPM pasti akan berkurang nih targetnya ya, padahal SPM itu 100% semua ya. Untuk mencapai tujuan tersebut, intervensi proses dan input apa yang diperlukan. Jadi itu tuangkan dalam RUK dan diusulkan ke Dinas Kabupaten Kota untuk mendapatkan dana APBD setempat. Nah, saat ini data PISPK nasional itu sudah 73,5%. Artinya di sini sudah banyak puskesmas dengan cakupan seluruh keluarga. Artinya kalau puskesmas Bapak Ibu belum mencakup seluruh keluarga, ya harus 100% gitu ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Bisa dikembangkan menjadi, nah kalau sudah seperti ini, sebetulnya data PISPK itu, IKS itu bisa digunakan sebagai database seluruh program, baik berbasis keluarga maupun berbasis individu. Nah, unduh data PISPK, gabungkan dengan data lain, puskesmas, COVID misalnya, ODP, balita, stunting, diabetes mellitus. Dari sini dirumuskan masalah yang lebih fokus pada tiap desa dan RW. Puskesmas menganalisis data berbasis keluarga dan berbasis individu. Pertajam analisis data puskesmas sehingga membantu pencapaian SPM bidang kesehatan. Ya. Jadi Bapak Ibu juga nanti akan belajar analisis data. Oke, nah ini contohnya analisis data ya, dampak COVID pada layanan puskesmas. Nah, kita bisa lihat ini tahun 2020 ya, Juni 2020 itu proporsi jenis layanan rutin puskesmas yang terhenti dalam sepekan terakhir tuh. KIA tuh segini nih terhenti nih semua. Ya. Imunisasi cuma 74. Ini PPIA 29,8 ya. Apalagi nih, pelayanan puskesmas selama pandemi. Hasil sementara kajian cepat peran puskesmas dalam penanganan wabah COVID di Indonesia. Jadi yang biru ini tetap, tapi yang tetap itu cuma 37. Ya banyaknya nih yang berkurang, menurun ya, cakupan imunisasi berkurang. Ya kurangnya segini. Ya kita bisa lihat kegiatan posyandu 41% nggak ada. 5,3 berkurang. Artinya kecil yang tetap ya, makin kecil nih ya. Apalagi sekarang, kemarinnya mungkin tidak ada, semua menangani COVID ya, karena tinggi sekali ya COVID kita. Program kesehatan lain terkena dampaknya, harus diupayakan program lain terus dilakukan. Kalau cakupan berkurang, masalah kesehatan baru kan muncul tadi yang seperti saya bilang ya. Bila imunisasi terganggu, bisa terjadi KLB difteri misalnya yang akan memakan banyak korban. Ya. Atau apalagi yang imunisasi TB ya, TB anak-anak nih, TB-nya nggak diimunisasi nih bayi, kita tinggal tunggu, padahal kasus TB di Indonesia masih tinggi gitu ya. Itu sama juga polanya yang terjadi pada penyakit menular. Nah ini TB tadi ya, malaria dan penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung. Contoh bilang kontrol berkala untuk penyandang hipertensi terganggu, lama-lama bisa stroke ya, gitu. Malah berat lagi kita menanganinya. Caranya melaksanakan program yang sesuai dengan protokol kesehatan. Semua program saat ini tuh sudah punya pedomannya ya, sudah punya pedoman pelaksanaan program pada era new normal. Jadi semua program yang ada di puskesmas sepertinya sudah ada pedomannya ya. Bukan sepertinya, dan memang harus ada, semua ada pedomannya. Jadi kita harus tetap melaksanakan program puskesmas itu seperti seharusnya. Setiap orang yang mempunyai penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes mellitus, jantung, dan lain, supaya berhati-hati agar tidak terkena COVID-19. Kalau terinfeksi mempunyai risiko yang lebih berat. Nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan untuk manajemen puskesmas.
Nah, pola kerja puskesmas berubah atau tidak? Pastinya berubah ya pola kerjanya. Bila COVID-19 terus berlangsung, maka harus ada pendekatan lain, memberdayakan masyarakat. Misalnya, kalau bisa masyarakat tertentu ya, tertentu mungkin dia menimbang sendiri anaknya, mengukur tensi sendiri. Tapi mungkin nggak mungkin ya, masyarakat nggak bisa apa ya, misalnya mengukur mungkin pakai penggaris atau anaknya gitu ya, ukur tinggi badan yang bisa lah, atau pakai meteran Mitlin itu ya, Mitlin yang ukur kita kalau jauh itu ukur ukuran badan. Nah, pakai itu misalnya ya. Kalau nimbang memang nggak bisa. Nah, kerangka analisis bisa lebih tajam, ada data lengkap keluarga dan individu berbasis SPK. Nah, mungkin gabungkan data program lainnya ke dalam data keluarga dan individu tersebut. Jadi analisis masalah kesehatan bisa lebih tajam per program maupun per wilayah. Jadi mungkin puskesmas itu nanti punya data desa atau kelurahan, punya data RW atau RT gitu ya. Intervensi bisa berbasis program seperti selama ini. Nah, untuk intervensi berbasis wilayah itu penting di masa pandemi ini ya, kita harus ada pemetaan wilayah juga ya, mana wilayah COVID, mana yang enggak gitu ya, kita harus tahu gitu ya, supaya jaga-jaga. Nah, ini sudah banyak puskesmas dengan cakupan seluruh keluarga. Nah, ini bisa dikembangkan menjadi database seluruh program, baik yang berbasis keluarga maupun berbasis individu. Dari sini bisa dirumuskan masalah yang lebih fokus pada tiap desa, bahkan tiap RT RW. Selama masa COVID, pelatihan sebaiknya, nah ini ya pelatihan sebaiknya memang daring atau blended. Jadi sebetulnya kita 2021 ini karena kemarin kasusnya meningkat, nah memang dianjurkan untuk daring ya. Tapi mungkin di Sultra ini selain jaringan internet kurang bagus, ya mungkin ya. Jadi dilaksanakan secara klasikal, tapi tolong ya panitia tetap untuk protokol kesehatannya itu dijaga. Perubahan besar lainnya adalah SPM bidang kesehatan, targetnya harus 100%. Nah, PISPK cakupan kunjungan keluarga sudah tinggi, bisa jadi database keluarga individu di tingkat puskesmas. Nah, kerangkanya database PISPK bisa diunduh dari aplikasi Keluarga Sehat, ditambah dengan indikator lokal, misalnya DM atau yang lainnya ya. Indikator ini, lokal ini tergantung daerah masing-masing ya. Misalnya kalau endemi malaria ya, ada indikator tentang penyakit malaria. Ada kusta, yaitu kusta. Database ini bisa digunakan untuk mempertajam intervensi berbasis wilayah, karena pada setiap wilayah bisa dicermati masalah kesehatan apa saja yang ada di wilayah itu, sehingga sekali kunjungan beberapa intervensi bisa dilakukan. Ya, jadi kalau kita kunjungan jangan hanya satu program yang kita itu ya. Jadi pepatahnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nah, ini kurikulum pelatihan gitu.